Jadi kalau misalnya kamu bukan kamu, redaktur kamu membekali seperti Sri Rahayu tadi, seperti saya juga kejadian saya, ada pemilihan apa latar belakang topik, kita tahu nih arahnya kemana ini liputan, itu akan menolong. Lalu, setelah kita menulis topik itu, setelah menulis latar belakangnya, pasti kita akan ketemu angle yang akan dipilih. Apa itu angle? Nanti saya jelaskan ya. Ini urutannya dulu ya. Nah, setelah angle yang dipilih, setelah kita tahu angle-nya, kita tahu ini. Angle itu singkatnya gini. Saya susah menjelaskan pengadaan bahan berita kalau tanpa kamu tahu arti angle ya. Angle itu adalah semacam fokus kita kemana ini berita ini gitu kan. Apanya akan kita tulis, akan kita liput gitu ya. Nah itu ditentukan oleh angle. Kalau misalnya angle jelas ya, itu kita akan sampai di suatu tujuan dengan cepat. Kalau angle nggak jelas kita muter-muter gitu ya, sampai tujuannya nggak jelas. Dan itu membosankan, bisa ditinggalin oleh pembaca. Nanti lebih dalam setelah slide ini ada tentang angle. Setelah itu baru kita mengadakan setelah angle-nya jelas, baru kita menentukan dalam lembaran penugasan ditulis bahan beritanya kita peroleh dari mana ya, pengadaan bahan beritanya. Apakah melalui observasi, wawancara, riset, dan lain-lainnya. Terus di dalam lembaran penugasan itu juga ada kita mencantumkan foto yang dibutuhkan ya, oleh redaktur yang terkait dengan artikel yang akan kita tulis tersebut, yang terkait dengan berita yang akan kita tulis tersebut. Nah ini, di bawahnya lagi ada di bawah pengadaan bahan berita itu sebenarnya ada narasumber dan keterangan lain tentang narasumber. Jadi siapa yang kita wawancarai, siapa peristiwa atau peristiwa apa yang kita datangi, itu harus ada ya, harus ada keterangannya di situ. Bahkan berikut dengan alamat dan lain-lainnya. Nah, ini yang penting ya. Kalau kita mempunyai lembaran penugas itu ada daftar pertanyaan kepada masing-masing sumber. Nah, jadi tidak terjadi seperti saya atau Sri Rahayu tadi yang ditugaskan jadi bingung gitu mau nanya apa, kejadiannya apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada daftar pertanyaan, kita jadi tahu. Nah persoalannya kalau kita tidak punya lembaran penugasan nanti di bawah itu ada ya pertanyaan Sri Rahayu tadi ya. Terus ini teknis harus ada tanggal penugasan itu dibuat ya, kemudian tanggal deadline-nya dan daftar nama penerima penugasan. Jadi sebenarnya yang menerima penugasan itu tentu bukan kita aja, mungkin ada 5 reporter yang lain ya. Jadi ini gabungan ya, ini liputan gabungan 5 orang yang terlibat di sana. Oke, ini kita bahas detailnya satu-satu ya biar kamu lebih paham. Ini ya. Ini tentang topik tadi ya. Untuk memahami topik liputan dan mengapa topik ini menjadi pilihan untuk diliput. Jadi topik itu kamu harus paham ya, mengapa topik itu yang dipilih ya. Itu alasannya adalah alasan news value ya di situ. Kemudian latar belakang topik yang baik kadang-kadang berisi 50 dari. Jadi gini, pada perencanaan itu kan kamu harus menentukan topik. Pada topik tersebut, setelah kamu menentukan topik, kamu menulis latar belakangnya. Nah, pada latar belakang ini, kalau topik itu kamu nulisnya pendek, mungkin satu frasa atau satu kalimat, pada latar belakang kamu bisa menulis seperti artikel panjang, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, tergantung bahan yang kamu ada. Ya. Nah, kalau misalnya kamu menulis latar belakang ini dengan sangat baik ya, barangkali 50% dari bahan itu udah jadi. Berita itu sebenarnya udah selesai, apalagi kalau bentuknya analisis ya. Berita analisis atau news features, semuanya udah ada gitu. Nah, semakin baik perencanaan kamu, latar belakang kamu semakin baik, dan itu bisa kadang-kadang udah sampai 75% dari isi berita yang kamu tulis itu udah ada sebenarnya melalui riset ya. Nah, jadi topik dipilih berdasarkan nilai berita yang terkandung dalam isu itu. Semakin banyak nilai berita yang terkandung dalam buku tersebut, semakin dipilih topik tersebut. Ini soal topiknya ya. Jadi gitu, makanya penting
perencanaan itu dan latar belakangnya. Sebab pada latar belakang yang baik, itu reporter akan mendapatkan keterangan tentang peristiwa tersebut dengan sangat jelas ya. Sehingga tidak terjadi seperti yang dialami oleh saya dulu atau oleh Sri Rahayu baru-baru ini ketika dia menjadi reporter di sebuah televisi. Ini sebelum ini ada yang ingin bertanya nih. Melan Pak, izin Ya, bertanya Melan, lagi. silakan Melan. Iya Pak, terkait dengan topik Pak, baru semalam saya membaca berita kan, Ardi Bakri perusahaannya sekarang mengalami kerugian kalau tidak salah 144 miliar rupiah. Nah, kalau sepertinya kita follow up lagi terkait dengan hutang dari perusahaan yang Ardi Bakri pimpin itu kan yang lumpur Lapindo itu kan ada follow up story ya Pak. Kalau sepertinya kita kaitkan lagi, dia mengalami kerugian berapa miliar, sedangkan dia ke negara juga masih memiliki hutang ketika penanganan lumpur Lapindo itu kan. Nah, tapi di dalam berita itu karena mungkin TV itu dalam tanda kutip milik dia gitu, dia hanya memberitakan kerugian itu gitu, kerugian saham itu gitu. Sedangkan dia tidak ada follow up menyentil sedikit terkait dengan lumpur Lapindo. Biasanya kalau sepertinya ada follow up story sebelum itu pasti sudah selalu dikaitkan gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya terkait dengan nilai beritanya gitu dari sebuah topik itu. Jadi gini, makanya topik itu harus spesifik ya. Saya tidak tahu berita yang kamu baca, karena cuma saya menangkap dan saya paham pertanyaan kamu. Berita itu kan harus punya angle ya. Nah, tergantung angle-nya si berita ini, TV ini mau ambil angle apa. Apakah kerugian yang 100 miliar rupiah tersebut ya, atau soal Lapindo ya. Nah, kalau misalnya soal kerugian, itu kalau misalnya terjadi semalam, jadi kamu hati-hati membaca berita. Ada yang disebut kerugian ya, ada yang disebut potensial loss ya. Potensial loss itu adalah potensi kerugian. Jadi gini, yang disebut kerugian dalam sebuah perusahaan itu macam-macam artinya. Ada kerugian kehilangan, misalnya dia modalnya 1 juta, kemudian tahun ini dapatnya cuma 600 juta, itu namanya kerugian juga ya. Tapi ada yang kerugian begini, hari ini harga saham Bakri misalnya adalah 1 juta, biasanya kalau harga saham itu nggak juta-jutaan ya, misalnya harga sahamnya misalnya 1.000 ya, atau 50.000 ya, 100.000 lah ya, 100.000. Sehingga harga saham itu kamu tahu kan, nilai dasarnya kan cuma Rp1.000 ya, harga nominal. Tapi harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal yang Rp1.000 tadi itu bisa jadi harganya adalah 50.000, 30.000, 8.000, 5.000 dan lain-lain ya, tergantung keadaan perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya saham Bakri atau si Ardi Bakri tadi disebut rugi atau potensial loss, saya nggak ngerti kejadian sebenarnya. Misalnya hari ini, kemarin sahamnya harganya katakanlah 50.000. Lalu dia harganya turun menjadi misalnya 25.000. Itu sih nggak mungkin ya, turunnya banyak banget 50% ya. Tapi pada saham-saham tertentu iya, kalau misalnya dia sahamnya jeblok gitu artinya dia turunnya banyak ya. Nah, kalau itu kan artinya dia kehilangan kerugian sekitar 50%, 25.000 per saham. Sekarang dia punya saham berapa lembar sendiri. Kalau perusahaan publik pasti banyak pemiliknya, karena itu disebut perusahaan publik. Perusahaan yang sudah go public menjual sahamnya ke masyarakat, pemiliknya bisa jutaan orang ya, bisa ratusan ribu orang gitu, tergantung dia beli sahamnya berapa lembar. Nah, kalau misalnya dikatakan dia rugi dalam semalam, kekayaannya berkurang misalnya 25%, 30%, itu karena harga sahamnya ya. Dan itu bukan kerugian perusahaan. Biasanya kalau kerugian perusahaan itu kita melihat dari
laporan keuangannya setiap tahun ya, itu nggak bisa kita mendadak. Tapi biasanya kerugian yang dimaksud di sini adalah kalau dia sebagai pemegang saham. Kamu ingat misalnya dalam saham misalnya si ini ya, Zuckerberg ya. Nah, si oke, udah selesai Mita ya. Dia mengganti nama perusahaan jadi Meta ya. Nah, banyak yang nggak suka, banyak yang pesimis, tiba-tiba harga sahamnya anjlok. Kekayaannya bisa turun dalam satu malam 14 triliun gitu ya. Dari orang terkaya misalnya sekian triliun lah, dia kan miliaran dolar nilai kekayaannya. Kemudian dalam rupiah turun 14 triliun dalam satu malam. Nah, itu bukan dia kehilangan uang sekian, tapi itu adalah nilai buku perusahaannya, nilai sahamnya turun sehingga dia mengalami potensial loss. Nah, akan hal yang tadi Melan, itu saya tidak tahu ya, berita itu dia mengambil angle apa ya. Apakah soal Lapindo, apakah soal kekayaan pribadi, atau apa, itu harus ditelisik lagi. Dan itu yang menentukan angle beritanya nanti ya. Bahwa dia menulis ini, tidak menulis itu, tidak bisa kita putuskan dalam satu berita. Kita harus melihat dulu beritanya secara keseluruhan, maksud saya begitu ya. Untuk sementara gitu ya, Melan ya. Iya Pak, kebetulan beritanya itu dalam bentuk infografis. Nah, kalau bentuk infografis ya, kalau misalnya infografis itu juga, infografis itu kan adalah informasi juga, berita juga. Ada angle-nya juga, ada pembatasan apa yang dibahas ya. Kalau misalnya tidak ada pembatasan, itu kita membaca infografis itu repot ya. Kita tidak akan paham, sebab terlalu banyak hal yang dikatakan di infografis. Infografis itu adalah informasi yang disajikan dalam bentuk grafis. Mengapa dibentuk grafis? Agar mudah dipahami. Kalau misalnya kamu disajikan harga saham ya dengan data aja, angka maksud saya, dalam sepekan misalnya harga saham ini turun atau naik gitu kan, dikasih hari Senin harga sekian, Rabu sekian, Selasa sekian, Rabu sekian, Kamis sekian. Nah, kita tidak melihat itu secara dia sebenarnya melonjak atau turun dalam sepekan itu. Tapi kalau disajikan dalam bentuk grafis ya, dalam infografis itu tahu ini panahnya naik atau turun atau fluktuatif begini gitu. Jadi infografis maksudnya begitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini hampir jam 9 ya, 8.42. Kita baru sampai slide sih nggak banyak. Begitu Melan ya. Untuk sementara baik Pak, terima kasih Pak. Terjawab ya. Jadi topik itu harus masalah yang spesifik, latar belakangnya harus komplit. Intinya begitu ya, latar belakangnya harus komplit. Kamu harus mengatakan sebentar ya, saya ada tamu, bentar ya.